Now then. Thank you, sir. Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Jumpa lagi bersama Wak Ucok di sini. Kali ini Wak akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh Rowan Atkinson alias Mr. Bean. Pasti tahulah, dia adalah komedian Hollywood favorit saya. Karena film-filmnya sangat berkomedi dan selalu mengocok perut para penontonnya. Film ini berjudul Johnny English Strikes Again dan merupakan sequel dari film Johnny English 2011 yang sudah Wak bahas di video selanjutnya. Link ada di deskripsi. Film ini disutradarai oleh David Kerr. Dirilis tahun 2018, film ini berdurasi 1 jam 28 menit. Mendapat nilai 6,2 dari situs IMDb. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung meluncur ke alur ceritanya. Hayu. Suatu malam, MI7 mendapat sebuah serangan dari cyber, di mana sistem keamanan mereka berhasil diretas dan membuat semua agen MI7 terungkap identitasnya. Berita itu pun segera diberitahu kepada Perdana Menteri London. Dia pun terlihat panik karena semua agen rahasia MI7 terbongkar identitasnya. Ditambah 1 minggu lagi Perdana Menteri akan menjadi tuan rumah pertemuan G20. Perdana Menteri pun meminta untuk memanggil para agen yang sudah pensiun untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Scene pun berpindah kepada Johnny English yang sedang melakukan latihan menjadi agen profesional kepada murid-muridnya. Karena sekarang Johnny English menjadi guru di sebuah sekolah di London. Johnny mendapat sebuah surat undangan yang memintanya untuk datang ke kantor MI7. Johnny pun menerima undangan itu dan datang ke kantor MI7. Sesampainya di markas MI7, Johnny bertemu dengan 3 agen yang sudah pensiun. Mereka akan dites siapa yang lebih layak untuk menangani kasus ini. Salah satu agen memperlihatkan senjata jadul, yaitu sebuah pulpen, yang dimana ketika tutup pulpen itu terlepas dalam 20 detik, maka tutup itu akan meledak. Sekarang giliran Johnny yang mencobanya. Ketika akan membuka tutup pulpen tersebut, tiba-tiba tutup pulpen itu jatuh ke dalam cangkir kopi. Johnny pun membawa kopi tersebut keluar. Karena terlalu panas, Johnny tidak sengaja melemparkan tutup pulpen tersebut ke ruangan di mana ada 3 agen tua tadi. Seketika tutup pulpen itu pun meledak. Tak lama kemudian, sekretaris datang. Ketika dicek, ternyata ketiga agen tersebut sudah pingsan dan Johnny lah yang terpilih menangani kasus ini. Johnny pun meminta untuk mengikut sertakan sahabat lamanya, yaitu Boog. Boog lah gini ya sebutan saya, Boog. Saya gak tahu ya nyebutnya gimana. Boog. Untuk menemani dirinya dalam misi tersebut. Mereka pun menuju ruang senjata di mana mereka mempersiapkan diri untuk misinya. Done one of these before. Juga mereka memilih kendaraan yang dipakai selama misi tersebut. Bukannya memilih mobil listrik, Johnny malah memilih mobil klasik di garasi tersebut. Johnny beralasan bahwa mobil klasik tidak akan bisa dilacak, berbeda dengan mobil listrik yang menggunakan chip dan mudah dilacak. Sungguh cerdas ya. Johnny dan Boog pun berangkat menuju hotel Antibes yang berada di Prancis Selatan. Karena sinyal menunjukkan di hotel itu para cyber melakukan aksinya. Sesampainya di hotel, mereka mencari orang yang bernama Sebastian Leach karena diduga ia memiliki hubungan dengan si peretas. Johnny dan Boog pun menyamar menjadi pelayan di sana. Not necessary. Dan mencoba mengambil handphone si target. Mereka membagi tugas. Boog mengalihkan perhatian sedangkan Johnny mengambil handphonenya. Handphone sudah di tangan tapi sayang, handphone itu berdering dan membuat rencana mereka gagal.
Where's my phone? Dengan begitu banyak rintangan dan cobaan, dimulai dari membuka kulit lobster dan memasak udang, akhirnya handphone itu sukses diambil oleh Johnny dan Boog. Mereka pun menemukan sebuah foto yang mencurigakan, di mana di situ ada sebuah kapal yang diduga sebagai pelaku peretas. Kapal tersebut bernama .com. Scene berpindah kepada Perdana Menteri yang sedang melihat live streaming seorang pengusaha yang bernama Jason Volta, yang sedang melakukan penjelasan tentang sebuah sistem yang membuat data lebih mudah untuk diakses. Perdana Menteri pun mengundang Jason ke tempatnya dan berniat melakukan kerjasama. Tiba-tiba sekretaris datang dan memberitahu bahwa semua jalur pesawat dirubah oleh peretas. Ia pun menanyakan apakah ada perkembangan tentang agen yang menangani kasus ini. Perkembangan dengan membakar sebuah restoran. Dengan rasa sabodo teuing, mereka pun pergi dari sana. Sungguh menganjingkan, bukan? Singkat cerita, Johnny dan Boog menemukan kapal yang mereka cari dan mencoba masuk ke dalam kapal tersebut. Athletic boots. Brilliant. Remember, Baru saja sampai di kapal, mereka ketahuan oleh wanita yang misterius dan dikurung di sebuah ruangan. Johnny yang banyak akal dengan korek kuping, dia berhasil meloloskan diri dari sana. Mereka pun segera menuju ruang server dan meletakkan sebuah pemancar sinyal. you need to keep your voice down. Hand me the sherbet fountain. 3. Setelah selesai menempelkan pemancar tersebut, mereka kabur. Tapi wanita itu berhasil menemukannya. Ketika hendak ditembak, Johnny dengan keren dan sok cool menjatuhkan dirinya ke bawah. Tapi sialnya itu bukanlah air, tapi masih bagian dari kapal. Loba pisan paningkah atuhnya John. Keesokan harinya, Johnny dan Boog melihat si wanita pergi menggunakan mobil. Mereka pun bergegas mengikutinya. Yes, and sounds like AAA batteries is no match for Tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Johnny kehabisan bensin. Tapi wanita itu juga berhenti. Mereka pun berkenalan, di mana nama wanita itu bernama Buletova. Buletova mengajak Johnny bertemu di sebuah hotel jam 8 malam. Malam harinya mereka pun bertemu. Mereka berbincang-bincang sedikit. Tapi di sini Wah agak susah fokus karena ada yang bulat tapi bukan tekad. Setelah selesai berbincang, Buletova mendapat telepon dari bosnya untuk membunuh Johnny. Johnny yang tidak bisa tidur berniat untuk meminum obat tidur, tapi dia malah salah minum obat. Obat yang ia minum adalah obat untuk orang menjadi lebih semangat dan bertenaga. Alhasil Johnny pun berjoget dengan lincah dan membuat Buletova gagal membunuhnya. Esok harinya Johnny yang masih joget pun diberitahu oleh Boog bahwa Jason Volta lah pelakunya. Mereka bergegas menuju markas MI7 dan memberitahu bahwa Jason lah pelakunya, sekalian mengusulkan untuk menggeledah rumah Jason Volta. Johnny yang semalaman tidak tidur pun kelayangan dan tidur di sana. Johnny pun dibawa ke sebuah ruangan di mana ada sebuah alat bernama reality virtual, di mana seseorang bisa melakukan perjalanan ke dalam dunia virtual yang membuat seseorang bisa membuka pintu, naik tangga, dan memahami tata letak sebuah rumah atau ruangan. Johnny pun mencobanya sendirian, tapi dia tidak mengaktifkan alat itu. Alhasil Johnny membuat kekacauan di kota tersebut. You're going to have to leave. Setelah selesai mencoba alat tersebut, Johnny dan Boog mencoba menyusup ke rumah Jason. Good luck, sir. Hey, the chopper went right there. Can you prepare the
Johnny pun bertemu kembali dengan Buletova yang ternyata juga mata-mata, di mana ia sudah menyamar selama 2 tahun dan tidak mau siapapun mengganggu penyamarannya. Mereka berdua pun sepakat untuk melakukan kerjasama. Mereka berdua mencoba mengumpulkan bukti dengan merekam Jason, salah nyebut ya. Tapi sayang, Johnny tidak sengaja menyalakan lagu di HP tersebut. Cyber attack could put hotels and visitors. Buletova pun berpura-pura menangkap Johnny dan menyerahkannya ke Jason. Lalu kita akan melihat Boog bukannya membantu Johnny, dia malah berurusan dengan para anjing penjaga. Singkat cerita, Johnny berhasil kabur dari sana menggunakan mobil latihan mengemudi. Close the gates. Yes, sir. Drive! Bear left a little. Good. Johnny pun selamat dari kejaran Jason, tapi sayang barang bukti yang harusnya diserahkan pada MI7 malah tertukar dengan HP milik si nenek tadi. Karena dalam video tersebut berisi video si nenek, Perdana Menteri yang kesal karena Johnny selalu membuat kekacauan, Johnny pun dipecat. You know what I say? I say fired with immediate effect. Now get out! Ketika Johnny sudah menyerah dan putus asa, Boog pun mengatakan bahwa Perdana Menteri dalam bahaya. Lalu Boog memberitahu bahwa ia mempunyai rencana dan langsung menemui istrinya yang menjadi komandan kapal selam dengan tujuan untuk menyusup ke dalam pertemuan G12 di Skotlandia. Johnny dan Boog berencana untuk masuk ke kamar Jason dengan memanjat gedung yang bertujuan melumpuhkan Jason dan membawanya ke pihak berwajib. Johnny pun memanjat dengan alat canggihnya. Increases the wearer's strength. Stick in the flock. Sesampainya di atas terlihat ada Buletova yang sedang ditodong senjata oleh Jason. Seperti adegan pangeran yang menyelamatkan Cinderellanya. Johnny pun masuk dengan gagahnya, tapi sayang tali di punggungnya tersangkut dan ketika alat itu dimatikan, Johnny pun terlempar keluar. Sedangkan Buletova berhasil kabur, rencana pertama gagal. There's no time for this, Johnny. Oh, it isn't possible. Are you inside, sir? Yes, Bob, you can power down. Control. Johnny dan Boog pun mencoba rencana kedua dengan menyamar sebagai anggota drum band di sana. Singkat cerita, Johnny berhasil masuk ke dalam istana dengan bersembunyi di dalam baju perang. Hey, you! Scene berpindah kepada Perdana Menteri yang sedang melakukan rapat. Di sisi lain, Johnny tengah sibuk membuka pakaian perangnya itu. Johnny pun menghentikan rapat itu dengan seperti menghentikan pernikahan mantan. Tapi sayang aksinya itu kembali gagal karena ia terpeleset dan jatuh akibat cairan. Majesty's Secret Service. Lalu Jason Polta pun mulai menjalankan aksinya. Jason meminta untuk semua Perdana Menteri dari setiap negara menandatangani sebuah perjanjian di mana Jason akan mengendalikan semua negara di dunia. Johnny yang tadi terjatuh meminjam HP Buletova dan menelpon markas MI7. Tapi Johnny tidak sengaja mengaktifkan kode nuklir kapal selam. Nuklir itu pun meluncur, tapi nuklir berputar ke arah menuju kapal .com yang di awal film tadi sudah dipasangi pemancar signal, yang dimana sinyal itu merupakan sebuah ancaman. Jadi semua senjata yang dikeluarkan mengarah ke sinyal tersebut. Dan Johnny berhasil menghancurkan .com dan mengagalkan rencana Jason. What's a Sherbet F? Jason pun kabur dengan menggunakan helikopter, tapi tidak semudah itu. Johnny datang dan melemparkan sebuah iPad
yang membuat Jason pingsan. Lalu menghancurkan HP Jason tersebut. Data now installed at our Nevada server. Jason. Johnny pun mendapat penghormatan dari Perdana Menteri London, tapi sayang dia dengan tidak sengaja melepaskan baju perangnya dan membuat si Jagur, tahulah kalian juga. Dan membuat si Jagur terlihat oleh para media, bahkan sempat juga dipoto. Viral atuh. Di akhir film kita akan melihat Johnny yang kembali ke sekolahnya dan langsung memperkenalkan alat-alat canggih miliknya kepada para murid. Dan film pun selesai. Straker, Here's got some toys to show you. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah main-main sama Mr. Bean. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek supaya tidak ketinggalan di video-video menarik selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen film apa lagi yang harus Uwa bahas.